Selamat siang, hari ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dalam analisis data yang merupakan materi keempat dalam pertemuan dasar-dasar statistik. Materi ini akan berlangsung kurang lebih 15 menit bersama saya sendiri, Gede Palguna Reganata, di mana karena ini pertama kali kita melakukan perkuliahan, jadi perkenalan sedikit terkait dengan riwayat pendidikan dan juga riwayat pekerjaan yang bisa dibaca pada slide ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan mencoba langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama terkait dengan mengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah ukuran penyebaran dan pemusatan data. Tentu dalam proses perkuliahan sebelumnya telah mempelajari secara ringkas terkait dengan statistik. Pertanyaan yang mendasar adalah statistik benda apa itu? Dan ini menghasilkan suatu jawaban yang negatif. Perspektifnya yaitu ruwet, bingung, sulit. Kemudian ada banyak angka yang sebenarnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian bahkan pada akhirnya berujung pada stres. Lalu sebenarnya apa definisi statistik yang sebenarnya? Nah, tujuan saya adalah merubah paradigma negatif ini menuju atau bertransformasi ke arah yang positif. Mengapa memerlukan statistik? Karena dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada ketidakpastian dan keragaman. Tidak ada satupun fenomena dalam kehidupan dalam dunia ini yang pasti, yang sama, selalu berdasarkan pada ketidakpastian dan keragaman yang ada. Nah, oleh karena itu, maka penerapan metode matematis tidak mungkin mampu untuk memprediksi atau mengetahui secara pasti akurat bagaimana suatu fenomena akan terjadi ke depan. Let's try for the easiest but the most essential. Nah, lalu apa itu statistik? Nah, di sini kita sarikan menjadi 4 karakteristik. Yang pertama adalah data collecting, yang kedua characterizing data, yang ketiga presenting data, yang terakhir adalah interpreting results. Nah, di situ adalah rangkuman terkait dengan statistik secara umum. Dimulai dari pengumpulan data, lalu pengelompokan data, lalu penyajian data, dan terakhir adalah penggambaran terkait dengan hasil analisis. Kesemuanya merupakan bagian dari data analisis. Lalu, kenapa harus menggunakan data analisis atau analisis data? Jawabannya adalah dalam setiap aspek pengambilan keputusan harus didasari oleh data. Ini yang paling penting. Jadi setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan pada data. Data yang ada kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu pengambilan keputusan yang akurat dan terjaga validitas dan reliabilitasnya. Statistika deskriptif secara umum adalah suatu statistik yang muncul di permukaan. Maksudnya apa? Bahwa deskriptif statistik adalah bagaimana kita mampu untuk menggambarkan data, menyajikan data terkait dengan tabulasi, data struktur, pengelompokan data, penggambaran data dalam bentuk angka atau visual. Semua ini akan digunakan untuk menuntun kita mendapatkan suatu insight atau mendapatkan suatu gambaran lebih dalam, lebih jauh terkait dengan data yang kita kumpulkan atau yang kita terima. Dalam statistik sudah sering kita temui, bahkan pada waktu SMP, SMA, kalian sudah pernah belajar terkait dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, di mana dalam ukuran pemusatan ada mean, ada median, ada modus, dan kemudian di ukuran penyebaran ada simpangan baku, keragaman, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak tools yang ada terkait dengan kedua aspek pengukuran statistik tersebut, kapan kita menggunakan mean, kapan kita menggunakan median, modus, dan yang lain-lain,
Nah, ini menjadi penting karena tidak semua data digunakan oleh semua tools yang ada. Setiap karakteristik data yang berbeda memiliki tools yang berbeda juga. Bagaimana penerapannya, bagaimana aplikasinya, kita akan melihat nanti pada saat kita belajar tutorial dalam kasus yang nanti akan saya buatkan. Prinsip dasar statistik deskriptif adalah mengambil informasi awal. Jadi dengan kita mengkolek data, kemudian lalu melakukan tabulasi, kemudian data structure, kemudian melihat bagaimana keragaman dari data, ini akan memberikan kita informasi awal terkait dengan fenomena yang ada. Yang kedua, dalam data statistik deskriptif, kita tidak bisa menarik kesimpulan secara umum atau secara general, karena batasan dalam statistika deskriptif hanya menyajikan apa yang ada saja, belum mampu melakukan korelasi atau melakukan mapping, pemetaan di situ. Terakhir adalah data exploration, yaitu mengeksplorasi data. Dengan kita mengeksplorasi data, dengan kita melakukan pendalaman dengan data, dalam bahasa statistiknya torture data, maka data akan mengakui semua hal yang ada dalam karakteristik tersebut. Misal, munculnya nilai paling tinggi, paling rendah, rata, kemudian simpangan baku, keragaman, tren, dan pola-pola yang lain. Nah, saya rasa sekian terkait dengan pengantar dalam statistika deskriptif. Sesaat lagi akan saya berikan nanti tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi Excel untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.